Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Amelia Putri, MPM 20020090248. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah. Tugasnya mengenai critical journal review. Review jurnal. Judul: Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas 4 di SD Negeri 2 Pemaron, Kecamatan Buleleng. Nama jurnal: Jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Volume dan halaman: volume 3 nomor 1 dan halaman dari 1 sampai 11. Tahun 2015. Penulis: Desa Ketuk Sarining Sekar, Ketuk Pujawan, IGD Margunayasa. Reviewer Raihan Amelia Putri. Tanggal reviewer tanggal 1 Desember 2021. Latar belakang: ilmu pengetahuan alam atau IPA didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Seperti yang sudah dijelaskan, mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, maupun bekerja sama sudah lama menjadi fokus dan perhatian peserta didik sains atau IPA di kelas. Karena hal ini berkaitan dengan sifat dan karakteristik keilmuan sains, tetapi fokus dan perhatian pada upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam sains atau IPA. Berpikir kreatif dalam hal ini merupakan pola pikir siswa yang dapat menghasilkan banyak ide bervariasi yang sebelumnya tidak ada. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran IPA, mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kelas 4 di SD nomor 2 Pemaron, Kecamatan Buleleng, dan mendeskripsikan usaha-usaha guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kelas 4 di SD 2 Pemaron, Kecamatan Buleleng. Permasalahan: kendala-kendala yang dihadapi dalam kemampuan berpikir kreatif adalah minat siswa yang masih rendah, fasilitas yang kurang memadai, kurangnya pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, metode pembelajaran yang kurang menarik, dan kurang perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar anak-anaknya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 dan guru IPA, sedangkan objek penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif IPA pada siswa. Aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif IPA dan kendala yang dialami adalah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif IPA. Metode pengumpulan data menggunakan tes urin dan wawancara yang hanya dilakukan pada guru IPA. Hasil penelitian ini ada 4. Pertama, hendaknya guru lebih memperhatikan dan meningkatkan indikator kemampuan berpikir luas dan berpikir kolaboratif dengan cara menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan sering mengadakan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang peserta didik untuk menciptakan ide-ide baru dan menambah keterangan atau menguraikan sesuatu secara menarik terhadap ide yang sudah dihadapi. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, hendaknya guru meningkatkan kembali ingatan peserta didik terhadap pembelajaran sebelumnya dan menginformasikan topik pembelajaran kepada peserta didik pada pertemuan sebelumnya, sehingga peserta didik dapat belajar dan mampu mengumpulkan pengalaman pribadi mereka serta menyusun pertanyaan yang akan disampaikan di kelas. Tujuannya untuk mengefisienkan waktu bagi guru dalam memfasilitasi dan memediasi peserta didik, serta waktu yang tersisa dapat dipergunakan guru untuk melakukan eksperimen di sekitar lingkungan sekolah. Yang ketiga, para guru perlu melakukan refleksi tentang cara mengajar mereka dalam mempersiapkan para peserta didik untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Mereka tidak boleh berdiam diri saja, karena para anak-anak ini kelak akan menjadi orang dewasa yang akan menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan permasalahan. Yang keempat, hendaknya guru dalam pembelajaran dapat mencapai keseimbangan antara materi dan kurikulum yang sedang diterapkan dan teknologi yang sedang berkembang, serta antara penyesuaian terhadap aturan dan norma kelas dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik antara kebebasan tradisional yang bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik bebas dari kendala.
kelebihannya, penulisan jurnal ini sistematis sesuai dengan aturan karya ilmiah. Yang kedua, daftar rujukannya ada. Yang ketiga, teorinya lengkap sehingga mudah dipahami. Kekurangannya, tidak ada kekurangan. Judulnya sangat bagus dan lengkap. Sekian dari video tentang Critical Journal Review yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.